pagi-pagi dengan riang hati, ayo teman-teman kita sekolah. Bangun pagi-pagi dengan riang hati, pamit ayah bunda minta restunya, sampai sekolah nanti senyum saja. Di situ tugas bunda menjelaskan, nanti nak kamu akan mengerti suatu saat kenapa ayahmu bersikap seperti ini terhadap kamu. Itu salah satu fungsi dari membasuh luka. Nah, tapi saya juga ingatkan kepada para ayah, yang terbaik nomor satu ada consequential learning, yang kedua baru hukuman. Consequential learning, belajar konsekuensi. Apa beda consequential learning dengan hukuman? Consequential learning itu melekat pada perbuatan. Kalau hukuman kita ciptakan, dia nggak melekat. Contoh consequential learning, yang namanya kena api itu kebakar, yang namanya main air itu basah, yang namanya jorok itu gampang sakit, yang namanya buang sampah sembarang itu ya banjir. Itu namanya konsekuensi. Kenapa nggak kita tiru Allah, lebih banyak menggunakan konsekuensi daripada hukuman? Pernah anak saya bantu pintu saya copot sederhana. Malam nggak bisa tidur karena pintu kamarnya saya copot, bekasi banyak nyamuk. Jam 2 malam ketok pintu, assalamualaikum abi, waalaikumsalam, apa? Bima abi tadi banting pintu, bi janji Debi nggak banting pintu lagi, pasangin dong bi please. Jam 2 malam saya pasang pensil. Habis itu nggak pernah banting pintu lagi. Ada lagi anak sehobinya kok mecahin piring. Ya sudah, sekarang kamu nggak bisa makan pakai piring. Sederhana aja kok kira-kira. Udah. Tadi diisi saya bilang udah ganti aja deh, bi piring plastik, pakai piring plastik aja ke piring loyang atau melamin ini biar enggak. Si blok tetap pakai piring kaca. Dia mesti belajar nggak pakai piring. Pecah. Ya sudah, sekarang konsekuensinya nggak bisa makan pakai piring. Rupanya dia pintar, nyari daun pisang digunting bulat-bulat dari piring. Bi anak kita nggak kehilangan akal nih kata saya. Dia sekarang punya banyak piring dari daun pisang. Jangan takut, mulai hari ini apapun yang kamu masak berkuah. Nah, kuahnya nggak bisa dituang, piringnya kepet. Akhirnya dia ngumpulin duit beli piring sendiri. Nah, kalau udah beli piring sendiri, dijamin nggak bakalan pecah. Easy come, easy go, sesuatu yang gampang didapat, ini gampang juga. Ini namanya consequential learning. Hukuman itu boleh dalam agama, tapi pilihan yang terakhir, pilihan yang utama consequential learning. Surat 21 ayat yang ke-30. Telahnya ada kerusakan di darat dan di laut buah perbuatan manusia, agar manusia merasakan akibat dari perbuatannya itu, agar dia kembali. Itu prinsip. Pernah anak saya minta ambilin minum, tarbi lagi asik udah. Kapan nih? Ntar bi. Abi lagi diambilin minum nih, baru diambilin minum. Besok dia sekolah bi. Sekolah bi. Terus jajan bi. Ntar deh. Emang dia ngomong bisa bilang ntar. Dia bisa bilang ntar. Bi, udah terlambat nih bi. Iya ntar. Bi, aku nanti bisa disetrap loh bi sama guru. Emang enak dientarin. Ini bukan balas dendam loh ya. Ini namanya konsekuensi. Anda bilang entar, Anda juga bisa dibilang entar. Sampai ketika anak saya besar juga dia janji maghrib pulang hidup ke rumah, telat maghrib nggak ngomong-ngomong. Udah saya bilang sama istri anak saya, kita jalan makan di luar, udah di Jogja. Jalan, setengah jam kemudian dia baru nyampe di rumah. Pintu dikunci, gelap, dalam makan. Lagi pada di mana bi? Lagi makan di luar. Kok nggak bilang-bilang? Emang kamu pulang telat nggak bilang? Emang bilang-bilang? Nggak bilang-bilang juga dong? Abi juga nggak bilang-bilang, apa-apa ya? Di mana bi? Kak Gundul Jalan Damai. Aku nyamperin ya bi, udah telat, tungguin aja. Dia nggak bilang-bilang. Saya nggak bisa. Ini namanya konsekuensi.
dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqu ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat 21 ayat 30. Tapi jangan sampai konsekuensi learning itu juga kita gak pakai. Jadi hukuman itu boleh sebagai sebuah pilihan yang terakhir. Pilihan yang paling cerdas dan efeknya paling bagus adalah akibat itu harus terkait dengan sebab. Ada anak-anak waktu itu siswa kelas 5 di sebuah sekolah alam itu ngambil sepatunya ngelempar lampu yang ada di atas, pecah. Teman-temannya yang ngelihat bukannya mencegah, tepuk tangan, lemparan akurat. Saya panggil semuanya, kamu sini, kamu yang mecahin lampu pakai sepatuku, kamu 80% dari harga lampu ini kamu tanggung, dan kamu yang akan masang kembali. Saya bilang sama sekolah, biarin kelas ini gelap sampai lampu itu terpasang. Kamu 5 orang teman sekelas ini, masing-masing kamu 2%, total 10% kamu yang ganti. Orang tuanya yang marah. Anak saya nggak ngelempar, kenapa dia kena hukuman juga? Iya, dia tepuk tangan. Dia nggak mencegah. Emang yang lemparin lampu aja yang akan kegelapan. Yang kegelapan itu sekelas. Dan dia satu kelas yang merasakan akibat dari perbuatan satu orang. Itu yang diingatkan, itu yang diingatkan siapa yang makan nangka, dia, bukan cuma dia yang akan kena getahnya. Wa taqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hati kamu dengan satu musibah yang tidak hanya terkena bagi pelakunya saja. Satu orang yang ngelobangin kapal seluruhnya, kau yang akan tenggelam. Kamu kan 2%. Kamu kakak kelas ini 10%. Ada seorang kakak kelasnya, malah ikut tepuk tangan. Loh kok aku 10%? Ya kamu kakak kelas, kamu punya peluang terbesar untuk mencegah. Kamu nggak cegah. Ini teman sekelas ini kena 2% kamu nanti. Dan biarkan kelas tersebut tetap gelap. Ini konsekuensinya. Dan dalam waktu cepat, 2 hari selesai. Dan saya minta kepada pihak sekolah, jangan kemudian pihak sekolah malah kemudian ngeganti lampu, nagih ke orang tua. Biarin aja. Nah ini harus merupakan konsekuensi learning itu. Kalau memang perlu baru adanya pendekatan itu. Dan hukuman itu tolong diingat ya, hukuman baru boleh bisa diberikan pada anak 10 tahun ke atas sesuai hadis Rasulullah. Di bawah 10 tahun belum bisa. Yang kedua, hukuman itu jika sifatnya fisik hanya boleh pada bagian punggung. Di bawah tulang leher, di atas tulang pinggul, cukup memberikan efek jerah tapi tidak boleh menimbulkan bekas. Itu juga adab-adab dalam hukum. Kalau hukumnya bersifat hukuman fisik. Kira-kira gitu ya. Oke. Baik, ya sekalian, mungkin cukup satu pertanyaan saja. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya jadikannya selalu tidak memberikan banyak waktu untuk tanya jawab agar mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri tentang hal yang seperti itu. Sekian dari saya, alhaqum min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah, semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ragu. Kalau ada kesalahan itu kesalahan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.